Halo, jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto di channel YouTube @Forex by Halim. Kalau biasanya saya membahas hal-hal seputar trading dan forex, hari ini di video kali ini saya akan membahas lebih ke arah financial, dunia financial, terutama mengenai hal-hal event-event baru yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Dan seperti biasa, hari ini saya akan coba membahas satu hal yang lain, yaitu menilai penyelenggaraan Moto Grand Prix yang baru saja dilaksanakan di Mandalika. Tapi yang saya bahas di sini bukan soal kompetisinya, soal pertandingannya atau siapa yang menjadi juara di sana, tapi kita melihat secara finansial bagaimana penyelenggara MotoGP di Indonesia itu bisa berjalan. Untuk menggelar suatu kompetisi balap yang sifatnya skala internasional tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi balapan ini sifatnya berskala internasional. Selain membutuhkan infrastruktur yang baik, tentunya negara yang menjadi tuan rumah harus menyetorkan sejumlah uang ke institusi yang mengelola event tersebut. Dalam hal ini untuk event MotoGP dikelola oleh Dorna, dan Dorna ini merupakan pemiliknya dari Carmelo Ezpeleta yang sudah berdiri sejak tahun 1998. Dikutip dari Motorcycle Sports, untuk menjadi tuan rumah MotoGP dibutuhkan biaya setidaknya 4 juta dolar atau sekitar 57 miliar rupiah dalam satu seri. Jumlah ini tidak sama di setiap negara, tergantung dari tahun penyelenggaraan dan tempat penyelenggaraan itu sendiri. Uang tersebut baru merupakan biaya awal yang harus dibayarkan ke Dorna. Tentunya setiap negara tuan rumah membutuhkan biaya lain-lain saat menggelar balapan Moto Grand Prix. Mulai dari promosi, kemudian faktor-faktor pendukung bersifat seperti keamanan dan keselamatan, pelayanan para tamu VVIP, membangun sirkuit, dan juga banyak hal lain yang harus dikeluarkan untuk memastikan event MotoGP berlangsung lancar. Nah, kalau dirintis secara bisnis, bagaimana alur penyelenggara MotoGP? Jadi yang pertama, negara penyelenggara atau tuan rumah harus membayarkan sejumlah uang ke Dorna untuk menggelar balapan secara event internasional dan menggunakan izin atau lisensi yang tersedia di Dorna. Kemudian pihak Dorna menghasilkan uang dengan cara apa? Menjual hak siar balapan MotoGP ke puluhan stasiun televisi di seluruh dunia dengan jumlah penonton yang mencapai ribuan bahkan ratusan ribu orang, dan ini juga termasuk hak siar melalui internet. Kemudian Dorna bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi melalui penjualan hak-hak yang terdapat di MotoGP tersebut, misalnya dalam bentuk game atau kesepakatan-kesepakatan kontrak yang sifatnya ini kita bilang pure bisnis, jadi bisnis untuk menghasilkan uang lebih besar. Nah, dari negara tuan rumah, mereka bisa mendapat masukan dari sponsor, jadi sponsor-sponsor yang ada di acara tersebut, kemudian melakukan penjualan tiket, hingga mendapatkan devisa dari turis-turis yang datang. Apakah seluruh biaya yang dikeluarkan tersebut bisa ditutup dari pendapatan yang dicapai? Ternyata tidak selalu seperti itu. Kadang kurang, kadang minus. Nah, kalau kita melihat dari sumber-sumber yang ada, yaitu seperti Grand Prix Malaysia yang akhirnya tidak diperpanjang kontraknya tahun 2018. Kenapa? Karena dana yang dikeluarkan terlalu besar sehingga mereka mengalami defisit. Kemudian juga di India terpaksa berhenti tahun 2013 karena penyelenggara malah terlilit utang sebesar 51 juta dolar. Kemudian di Grand Prix Korea Selatan, di Formula 1 khususnya, itu cuma berjalan 3 musim saja. Kenapa? Pihak penyelenggara tekor atau minus dan tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Penontonnya tidak sebanyak dengan mungkin di Eropa. Oke. Nah, Dorna selaku penyelenggara MotoGP, ya karena mereka sebagai pemegang license, ya kan, bisa meraup keuntungan mungkin mencapai sekitar 250 juta dolar per tahun. Tapi pemasukan tersebut tentu saja harus dibagi lagi dengan biaya transportasi antar negara dari pembalap-pembalap, serta juga untuk pengaturan biaya kompetisi hingga membayar hadiah kepada juara dan rider maupun tim balapnya. Nah, sekarang kita lihat di sirkuit Mandalika yang dibangun di Nusa Tenggara Barat ini bagaimana. Ternyata untuk membangun biaya sirkuit Mandalika itu dibutuhkan biaya kurang lebih 1,2 triliun, jumlah yang cukup besar ya. Nah, pada wawancara di IDX Channel di Market Review, seorang advisor Mandalika Grand Prix Association, yaitu Bapak Adan Dosi Matram, menjelaskan bahwa biaya pembangunan didapat dari investasi yang digulirkan oleh Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC. Nah, untuk pembangunan trek lainnya saja itu sudah perlu biaya kurang lebih 900 miliar. Belum lagi untuk race control, kemudian pit building atau paddocknya, nah itu juga ada biaya tambahan lagi.
Nah, dari segi tuan rumah Indonesia, kita lihat apa sih keuntungannya? Yang pasti, satu, Mandalika dikenal sebagai salah satu sektor wisata potensial di Indonesia. Kemudian kalau menyelenggarakan event besar, tentu saja negara lain akan sedikit memberikan respect, ya. Apalagi event ini ditonton lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah bisa juga meningkatkan daya tarik untuk suatu negara lain untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat investasi dan eksplorasi juga dari turis-turis lokal. Kita lihat juga semakin banyak yang datang ke sana, itu juga menjadikan daya tarik tersendiri. Lalu apa keuntungannya Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP? Tentu saja pasti meningkatkan sektor pariwisata. Apalagi kita lihat bahwa negara lain juga melakukan apresiasi yang cukup tinggi karena event ini ditonton lebih dari 200 negara. Yang berikutnya adalah eksplorasi budaya lokal, tentu saja meningkatkan investasi dan dampak ekonomi pun cukup signifikan bagi masyarakat setempat karena penyerapan tenaga kerjanya diperkirakan untuk event ini mencapai lebih dari 8.000 orang. Dan juga produk-produk UMKM, terutama produk UMKM lokal, itu juga bisa menyerap kurang lebih sampai 3.000 orang tenaga kerja. Dan ribuan penginapan yang tersedia juga penuh, baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Promosi gratis dari para riders yang membagikan momen mereka melalui sosial medianya. Kalau Anda lihat mungkin di Twitter, Instagram, atau Facebook. Kemudian juga adanya event balap MotoGP ini, kita melihat bagaimana perputaran uang di Mandalika menjadi sedemikian besar. Nah, kalau melihat dari laporan yang sudah dirangkum dari acara 18 sampai 20 Maret kemarin, ya kan, itu bisa mencapai 43 miliar rupiah ya dari dampak dari perhelatan akbar tersebut. Hari ini didasarkan atas perhitungan makro yang dilakukan oleh seorang pengamat ekonomi dari Universitas Mataram. Nah, dana yang bergulir sebesar 43 miliar tersebut sumbernya dari transportasi, kuliner, akomodasi, bahkan hingga souvenir dengan persentase untuk akomodasi hotel dan lainnya bisa mencapai 30%. Dan satu hal unik lainnya yang tidak akan pernah dilupakan orang, yaitu tentu saja gimmick-gimmick yang ada di acara tersebut. Ya, salah satunya adalah hadirnya pawang hujan di tengah sirkuit saat event berlangsung. Dan kalau Anda lihat, ini merupakan salah satu perbincangan menarik, mengundang pro dan kontra lah ya. Dan dalam hal ini, tokoh pawang hujan adalah Bu Rara Isti Wulandari, di mana Bu Rara ini sebagai pawang hujan telah menjadi topik hangat di sejumlah media sosial. Tapi setidaknya dengan topik hangat tersebut juga mengangkat nama Indonesia dan khususnya sirkuit Mandalika, ya, sehingga banyak media-media luar negeri ikut menyoroti aksi tersebut. Dan bagi saya ini merupakan salah satu gimmick di dalam penyelenggaraan event yang menjadi daya tarik tersendiri. Sama juga kalau kita dulu acara Asian Games, kita lihat bagaimana ada video di mana Bapak Presiden Jokowi mengendarai sepeda motor. Tentu saja itu menjadi daya tarik sendiri yang bahkan mungkin belum ada dilakukan oleh negara lain. Dan kabarnya Bu Rara sendiri mendapat income yang cukup lumayan, mungkin di atas 3 digit, dan dia sebagai pawang hujan sudah pernah juga tampil di acara opening Asian Games 2018. Dan kesempatan dia untuk berkolaborasi di otoritas sirkuit ini sekaligus mengangkat ritual tradisional dari masyarakat yang dilakukan oleh Lombok Tengah, khususnya di Mandalika, dan itu juga boleh dibilang satu nilai tambah sendiri. Dan kita juga pasti akan melihat bahwa sosial media berpengaruh sangat besar dan bisa juga menjadi daya tarik, khususnya mungkin next time ke depannya kalau ada penyelenggaraan MotoGP lagi di sana, ya orang sudah ingat bahwa oh, Mandalika itu Indonesia dan kita datang ke sana itu juga satu project atau objek turis yang sangat bagus untuk dikunjungi. Dan juga saya mengucapkan selamat khususnya bagi pemenang yang MotoGP yang sudah menjuarai sirkuit Mandalika kemarin, yaitu adalah Miguel Oliveira di tempat pertama, kemudian di tempat kedua adalah Fabio Quartararo, dan ketiga adalah Johan Sarko. Selamat untuk pemenang. Dan juga kalau kita menilik dari apa yang saya perbincangkan hari ini, tentu saja ini jadi pertanyaan, sebenarnya kalau bikin kompetisi MotoGP ini berapa sih sebenarnya yang dikeluarkan? Apakah itu sudah mendapatkan hasil atau menutupi hasil dari pemasukan tersebut? Nah, itu pertanyaan tentu saja ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa kalau Anda suka dengan video saya, Anda bisa like dan share. Bahkan juga mungkin Anda bisa subscribe at Forex by Halim, ya kan? Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam jumpa.